Itu yang dia katakan 9 Juli 2026 di depan kamera, di depan dunia. 69 detik kemudian, lututnya sendiri yang copot di tendangan pertama. Wasit menghentikan laga. Penonton yang datang untuk melihat comeback bersejarah malah bersorak mengejeknya keluar oktagon. Ramalan pensiun yang dia lemparkan untuk lawannya, malam itu justru berbalik ke dirinya sendiri. Pertanyaan kita bukan apa yang terjadi malam itu. Semua orang sudah tahu. Pertanyaannya, bagaimana manusia yang begitu yakin pada dirinya sendiri bisa runtuh sejauh ini? Dan sejak kapan sebenarnya keyakinan itu diam-diam berubah jadi kebutaan? Sebelum jadi bahan olok-olok, Conor McGregor adalah salah satu showman terbesar dalam sejarah olahraga. Dari tukang pipa di Dublin, ia menjadi juara 2 divisi UFC secara bersamaan. Pencapaian yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya di organisasi itu. Tapi yang membuatnya berbeda bukan cuma tangan kirinya, melainkan mulutnya. It's McGregor forever. Trash talk McGregor bukan sekadar gimmick, itu senjata psikologis. Caranya mengalahkan lawan secara mental sebelum pertandingan dimulai. Dan dia sendiri tidak suka menyebutnya trash talk. Perhatikan kalimat itu baik-baik, karena disitulah bibit masalahnya sudah tertanam. Baginya, kesombongan bukan kesombongan, itu kebenaran. Dan orang yang meyakini ocehannya sendiri sebagai kebenaran akan semakin sulit membedakan mana motivasi dan mana delusi. Tapi saat itu, kepercayaan diri yang nyaris arogan itu memang bekerja berkali-kali. Maret 2016, UFC 196. Sebelum laga ini, McGregor sempat menyombongkan diri bahwa dialah yang memegang kunci untuk duel raksasa lawan Floyd Mayweather di tinju. Lalu seorang pengganti dadakan bernama Nate Diaz masuk ring dan menyerahkan kekalahan pertama McGregor di UFC lewat submission ronde kedua. 5 bulan berselang, ia membalas di rematch UFC 202, menang decision. Publik menyebutnya bangkit, tapi ini bukan cuma soal menang kalah. Ini pola yang akan terus berulang. Makin besar omongannya, makin besar pula jarak antara kata dan kenyataan. Oktober 2018. Ini puncak dramanya, sekaligus puncak kesombongan verbalnya. Berbulan-bulan sebelum laga melawan Khabib Nurmagomedov, McGregor melempar doli besi ke bas yang membawa Khabib melukai beberapa orang di dalamnya. Di konferensi pers, serangannya bukan lagi soal gaya bertarung. Why don't you drink? I don't drink. Why don't you drink? I think it's gonna be long night for him. It's gonna be long night for him. Tapi menyerang agama, keluarga, dan negara Khabib. Fighting and the love of war and this, I am going to truly love putting a bad beating on this little glass jug. Khabib tidak banyak bicara, dia hanya tersenyum. Di dalam oktagon, Khabib mendominasi sejak detik pertama. Dan di tengah dominasinya, sambil terus menekan McGregor yang biasanya tak pernah kehabisan kata, dia berkata singkat. Let's talk now. Submission ronde keempat. Laga berakhir bukan cuma dengan kekalahan, tapi perkelahian massal begitu Khabib melompati pagar oktagon menyerang tim McGregor. McGregor sempat bangkit lagi, menang comeback lawan Donald Cerrone Januari 2020. Tapi di tahun itu juga dan tahun berikutnya, ia 2 kali berturut-turut kalah dari Dustin Poirier, yang kedua berakhir dengan kakinya patah di dalam oktagon. Sejak itu, McGregor tak pernah lagi tampil meyakinkan. 5 tahun kekosongan diisi bisnis whisky proper nomor 12, ambisi politik, sempat menyuarakan niat maju sebagai calon presiden Irlandia, dan sorotan hukum yang jauh lebih berat. Pengadilan sipil di Dublin menyatakan McGregor bertanggung jawab secara perdata atas penyerangan seksual terhadap seorang perempuan bernama Nikita Henn. Lalu, Juli 2026, comeback yang begitu di-hype di UFC 329.
2 hari sebelum laga, di depan kamera, McGregor melempar ramalan besar lagi. Kalian akan lihat kekerasan malam Sabtu nanti. Kalian akan lihat pria yang ganas. Aku meramalkan pensiun Holloway malam Sabtu nanti, bukan trilogi demi uang. 69 detik kemudian, lututnya sendiri yang copot, bukan Holloway yang pensiun malam itu. Penonton yang datang untuk menyaksikan comeback bersejarah malah bersorak mengejek kepergiannya dari oktagon. Dalam 1 dekade terakhir, catatan McGregor di oktagon hanya menang 1 kali dari 5 pertandingan. Ini pertanyaan intinya, apakah kesombongan McGregor adalah topeng bisnis, atau memang siapa dirinya sebenarnya? Jawabannya, awalnya topeng, lama-lama menjadi kenyataan. Pertama, self-enhancement bias. Dari KO 13 detik atas Jose Aldo sampai status juara 2 divisi, setiap validasi instan memperkuat satu keyakinan bahwa dia memang seistimewa yang ia klaim. Bahkan sebelum kalah dari Nate Diaz pun, ia sudah menyombongkan diri soal duel Mayweather, tanda bahwa citra dirinya sudah melampaui pencapaian nyatanya. Otak manusia cenderung mencari bukti yang menguatkan keyakinan yang sudah ada. Dan sukses besar di usia muda adalah bahan bakar paling kuat untuk bias ini. Kedua, hubris syndrome. Istilah ini dipopulerkan mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Owen untuk pola perilaku orang yang lama berada di puncak kekuasaan atau kesuksesan. Percaya diri berlebihan, menolak masukan orang lain, kehilangan kontak dengan risiko nyata di sekitarnya. Insiden pelemparan bas dan trash talk yang menyerang keluarga, agama, dan negara Khabib adalah contoh buku teks dari sindrom ini. Menyerang bukan lagi soal strategi pertandingan, tapi impuls yang tak lagi mempertimbangkan konsekuensi. Dan menariknya, kesombongan verbal itu justru sering jadi bumerang. Saat Khabib berkata, "Ayo bicara sekarang," di tengah dominasinya, itulah momen kata-kata McGregor kehabisan kekuatan. Dan tindakan lawan bicara jauh lebih keras dari mulutnya sendiri. Ketiga, self-handicapping. Alih-alih fokus penuh pada latihan, McGregor menyebar energinya ke bisnis, politik, sorotan publik. Ini bukan sekedar distraksi, ini pola bawah sadar untuk punya alasan siap pakai kalau gagal. Aku kalah karena kurang persiapan, bukan karena aku memang sudah bukan yang terbaik. Keempat, motivated reasoning. Ingat kalimatnya sendiri, aku cuma bicara kebenaran. Ini pola psikologis yang umum terjadi, membingkai ego sebagai kejujuran supaya tidak perlu ada introspeksi. Kalau semua yang kau katakan adalah kebenaran, kau tidak akan pernah merasa perlu memeriksa dirimu sendiri. Kesombongan yang dulu jadi senjata, perlahan berubah jadi tameng untuk menghindar dari kenyataan bahwa dirinya sudah berubah. Orang Yunani kuno punya nama untuk pola ini, jauh sebelum psikologi modern punya istilahnya sendiri. Hibris, kesombongan yang melampaui batas kewajaran manusia, menantang tempatnya sendiri di dunia. Dan menurut mereka, hibris selalu memanggil lawannya, nemesis, kekuatan pembalas yang mengembalikan keseimbangan, cepat atau lambat. 2 kali, di 2 dekade berbeda, McGregor meneriakkan ramalannya paling keras tepat sebelum jatuh paling dalam. Melawan Khabib tahun 2018 dan melawan Holloway tahun 2026. Ini pola yang oleh orang Yunani kuno disebut hibris memanggil nemesisnya sendiri. Para Stoik lahir dari tradisi pemikiran yang sama, punya jawaban atas hibris. Dikotomi, kontrol. Latihan, disiplin, persiapan, itu di dalam kendali kita. Hasil, sorakan, gelar, validasi orang lain, itu di luar kendali kita. McGregor di titik puncak karirnya mulai sombong soal hal yang salah. Ia percaya diri soal hasil, bukan lagi soal proses. Dan begitu proses berhenti dijaga, hasil pun berhenti berpihak padanya. Jadi apa pelajaran psikologis dari kejatuhan Conor McGregor? Bukan bahwa percaya diri itu buruk.
percaya diri yang berakar pada kerja keras adalah kekuatan sesungguhnya. Yang berbahaya adalah ketika kepercayaan diri berhenti bersumber dari proses dan mulai bersumber dari validasi, sorakan, dan mitos yang kita percaya tentang diri kita sendiri. Setiap kali kamu berhenti belajar karena merasa sudah cukup hebat, setiap kali kamu mengabaikan kritik karena terlalu percaya pada citra dirimu sendiri, kamu sedang membangun hybris versimu sendiri. Dan cepat atau lambat, Nemesis akan datang menagih.